2 tahun sejak dimulainya pandemi, sejumlah konser hingga festival musik offline sudah banyak digelar. Antusiasme masyarakat tidak terbendung untuk kembali merasakan euforia melihat idola mereka. Namun tidak semua berjalan dengan lancar, ini diwarnai penyetopan bahkan pembatalan acara. Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami Rizky Handayani Mustafa, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf yang bergabung melalui Zoom dari Bali. Halo, selamat malam Ibu Rizky. Selamat malam Mbak Dea. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, Ibu Rizky, kalau kita membahas soal konser musik atau fan meeting tidak melulu Ibu ya. Ini soal berapa harga tiket dan berapa tiket yang terjual, tapi juga kenyamanan dan keamanan penonton. Apa yang Kemenparekraf analisis dari sejumlah kejadian pembatalan kegiatan konser atau fan meeting kemarin? Oke, baik Mbak Dea. Jadi sebenarnya kami dengan asosiasi promotor, kemudian dengan kepolisian, dengan Satgas Covid, sebenarnya sudah pada tahun 2021 itu sudah bersama-sama menyusun suatu standar dalam penyelenggaraan event. Walaupun sebenarnya sebelum ada Covid pun para promotor itu sudah mempunyai standar kaitannya dengan HSE ya. Jadi gitu, untuk beberapa promotor besar mereka sudah mempunyai standar tersebut. Nah, di dalam platform tersebut kami memang menganjurkan, mengatur terkait dengan crowd control, crowd management, kemudian terkait pada saat itu karena COVID. Jadi karena COVID makanya kapasitas pada saat itu akan kita batasi, di suatu ruangan akan kita batasi. Nah, saat ini memang kita lihat adalah euforia bahwa kembalinya pertunjukan musik ini di mana selama 2 tahun tidak ada. Jadi masyarakat, para penggemar musik ini sangat ingin sekali kembali merasakan. Malah dari percakapan kami dengan para promotor ini kelihatan malah kembalinya lebih daripada sebelum COVID, Mbak. Ini jadi selama 2 tahun lihat online, nah ini ketika datang dan mereka kemudian tidak melakukan perjalanan ke tempat lain, maka event menjadi tempat di mana mereka berkumpul. Dan event ini sekarang jadi lifestyle, menjadi konten buat para penggemar gitu. Ini jadi yang sesuatu yang kenapa mereka datang, kadang-kadang dia datang di semua event musik ya, atau event-event festival lainnya. Jadi ini sebenarnya secara kita melihat bagaimana kita industri ini ternyata sangat potensial di dalam pembangkitan ekonomi ke depan. Jadi sangat kita dorong sebenarnya, namun tetap memperhatikan keselamatan dari para penonton. Jadi ini Mbak, kami sebenarnya sudah punya platform untuk melakukan bagaimana mengatur sebenarnya crowd manajemennya di suatu festival. Nah, kalau kita lihat kejadian sebenarnya berbeda ya. NCT itu di stop oleh penyanyinya Mbak. Kebetulan anak-anak saya nonton dan itu di stop oleh penyanyinya karena dia melihat ada kejadian desak-desakan di satu sisi panggung. Tapi di sisi lain sebenarnya aman, tidak ada pergerak, luas sekali. Nah, beda kalau yang berdendang bergoyang, mereka memang menjual tiket lebih dari kapasitas. Jadi ini ada 2 hal yang berbeda. Nah, kami sih sekarang pada saat tahap berdiskusi dengan teman-teman promotor, dan teman promotor juga sudah berdiskusi dengan kepolisian untuk bagaimana tetap menjaga event tetap bisa berjalan tapi sesuai dengan CHSE yang ada atau HSE yang ada yang sudah dimiliki, dan dijaga benar dan dimonitor benar bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Demikian Mbak. Ibu Rizky, saya tertarik ya dengan pernyataan Ibu tadi. Ibu sempat mention soal promotor besar. Nah, melihat dari antusiasme industri kreatif ini, antusiasme dan juga ketertarikan dari baik pelaku maupun penikmat konser musik ataupun fan meeting, itu memunculkan orang-orang baru di promotor. Seperti apa sebenarnya komunikasinya? Kalau tadi Kemenparekraf sudah berkomunikasi dengan promotor-promotor besar, sedangkan juga yang sedang bertumbuh adalah promotor-promotor yang pemain baru, istilahnya begitu. Iya. Nah, jadi ini yang sekarang kami bicara dengan Mas Dino Hamid, Mbak Dewi Gonta, begitu ya, dengan teman-teman yang lain promotor yang saat ini sudah menyelenggarakan event-event besar, begitu, event-event yang dengan jumlah penonton besar untuk merangkul, gitu ya. Kami bersama-sama sebenarnya sudah merencanakan untuk bertemu dengan semua
promotor yang menyelenggarakan event, karena baiknya ke depan mereka masuk di dalam asosiasi, karena tidak semua ternyata, apalagi yang baru-baru ini bisa masuk asosiasi. Kami sudah sampaikan kepada APMI untuk kemudian kita gathering bersama, kita kumpulkan siapa yang mau menyelenggarakan apa, kemudian kita lihat bagaimana kesiapan mereka. Jadi di sini peranan asosiasi menjadi penting sekali di dalam membina para promotor-promotor baru. Nah, teman-teman di promotor sudah setuju, jadi akhirnya sekarang pada tahap konsolidasi teman-teman promotor ini untuk melakukan pertemuan, dan kami akan memfasilitasi pertemuan tersebut untuk kemudian menyusun, misalkan kalau 1.000 orang seperti apa sih standar keamanannya, berapa orang sih yang harus jaga di sana, kalau di atas 1.000 bagaimana, karena saat ini memang Mbak ada fenomena yang dimana masyarakat itu sangat dibilang antusias, lebih dari antusias sekarang gitu. Jadi ini yang juga kita sangat tekankan kepada masyarakat atau penikmat musik, penikmat festival, juga harus memperhatikan dan bertanggung jawab pada diri sendiri dan bertanggung jawab kepada lingkungan sekitar. Di panduan CHSE kami itu tidak hanya kepada promotor sebenarnya, CHSE itu juga kepada penonton. Jadi nanti kami juga akan rencananya mensosialisasikan kembali CHSE ini dengan beberapa perbaikan. Karena CHSE yang awal itu untuk COVID sebenarnya ya, ketika ada COVID, ada pandemi. Nah, setelah tidak ada pandemi dengan kondisi sekarang seperti apa, kami juga sudah akan membahas bersama-sama dengan tim yang dulu menyusun CHSE tersebut. Nah, Demikian, pihak promotor Mbak harus Dea. tahu, ya, pihak promotor harus tahu ini menjaga keamanan dan juga kenyamanan, karena penonton ingin happy-happy melihat pertunjukan musik, baik yang musisi lokal maupun juga musisi internasional. Tapi masyarakat yang sebagai penonton juga perlu tahu panduan apa saja yang harus dilakukan supaya bisa tetap nyaman satu sama lain, sama-sama happy, Bu Rizky. Betul. Jadi ya ini yang kita akan sosialisasikan kembali begitu ya, bersama-sama dengan promotor, karena saya melihat bahwa di sini pasti pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf ini berfungsi untuk memfasilitasi pertemuan, karena perizinan tetap ada di kepolisian. Nah, ini juga kami membangun persamaan persepsi terhadap bagaimana sih event itu boleh dilaksanakan. Dan juga pemerintah daerah, ini peranan pemerintah daerah menjadi sangat penting juga untuk mengedukasi masyarakat. Yang sebenarnya paling penting itu promotor itu tahu. Jadi gini Mbak, tadi ya ada slang ya. Kalau yang tampil slang, kalau yang tampil pemusik live itu beda loh Mbak. Karena akan beda marketnya. Dalam artian beda market itu beda gesture atau perilaku dari market. Karena ada yang kalau slang itu kan benar-benar para hardcore-nya pencinta slang itu berbeda gitu dengan misalnya pertunjukannya musik klasik. Walaupun di 2.000 orang lihat musik klasik dengan 2.000 orang yang nonton musik dangdut atau ini beda kan. Nah, ini pun para promotor harus paham dengan karakter dari market yang akan diundang atau membeli tiketnya. Jadi ini juga kita pelajari dari sini ya situasi, dan saya juga dengar dari teman-teman yang promotor yang pergi ke luar negeri untuk ngikutin ini. Memang di sana euforia untuk kumpul itu luar biasa untuk melihat suatu event. Jadi sekali lagi kita sangat penting edukasi kepada promotor, edukasi kepada masyarakat. Dan satu lagi, karena kita akan menyusun bersama kriteria bahwa setiap event dengan jumlah penonton tertentu, ya dengan besar, misalkan atau di atas 1.000, dia harus meng-hire security atau safety company yang menjadi pendamping mereka. Tidak menggunakan volunteer. Tidak menggunakan volunteer yang terlatih. Jadi kan sekarang banyak pakai volunteer, tapi volunteer itu ketika ada sesuatu krisis, mereka nggak tahu, karena mereka cuma dikasih tahu untuk mengarahkan kemana, tapi ketika ada kejadian mereka tidak bisa. Nah, ini juga yang sangat penting nanti adanya mereka harus menggandeng company yang paham tentang HSE, Health, Security and Environment, ini penting sekali. Nah, jadi ini sedang kami rencanakan adakan pertemuan-pertemuan. Kami sudah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak ya. Secara ini kami akan melakukan FGD sebenarnya ke depan dan waktu dekat untuk membahas ini, untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga event-event masih bisa kita laksanakan ya, karena ini sangat mendukung Mbak pergerakan ekonomi sebenarnya.
Mhm. Berarti dibutuhkan steward ya, seperti ya, steward yang tersertifikasi, yang paham betul bagaimana Betul, mengamankan, mengatur, tapi juga tetap membuat nyaman. Karena sepertinya kalau betul. kita lihat di penyelenggaraan-penyelenggaraan sebelumnya, pendekatan keamanan tidak hanya musik tapi juga olahraga, pendekatan keamanan ini sepertinya menjadi pilihan utama untuk mengatur crowd control ini. Betul, keamanan dan keselamatan, Mbak. Jadi kan beda ya kalau keamanan kaitannya dengan misalnya kepolisian keamanan, tapi keselamatan itu ada company-nya sendiri sebenarnya untuk mengatur. Jadi kalau kita lihat ketika pertama bolehnya event, ingat tidak ada waktu itu nonton Kahitna dari mobil ya. Nah itu ada security, ada company yang tentang safety-nya itu sendiri gitu. Jadi bagaimana flow mobil, bagaimana orang nggak boleh keluar, bagaimana kalau itu diatur. Nah ini dengan perusahaan yang sudah memang tahu bagaimana kalau ada krisis, ada emergency situasi, mereka bisa tahu. Nah kan pertanyaannya apakah perusahaan-perusahaan kecil, promotor-promotor kecil bisa gitu ya meng-hire. Nah ini yang kita akan bahas. Jadi kalau promotor itu baru gitu ya, jangan kan biasanya mereka pakai line artisnya memang terkenal sehingga rame yang mau nonton. Nah ini juga bahaya. Jadi kalau mereka tidak punya pengalaman, nanti kita akan lihat berapa kali mereka punya pengalaman untuk yang sebesar apa. Jadi tidak bisa yang baru pertama kali ngadain mereka boleh membeli. Ini saran kami kepada para promotor yang akan kami bahas. Tidak boleh dengan menjual tiket dengan segitu banyak orang gitu ya. Jadi kita akan lihat pengalaman dari si company-nya. Tapi ini karena tugas pemerintah Kemenparekraf ini memfasilitasi sebenarnya semua perizinan akan ada di kepolisian dan juga pemerintah daerah juga memberikan rekomendasi ya. Jadi ini kami tidak akan tentukan sendiri tapi bersama-sama dengan para pelaku termasuk asosiasi event organizer, asosiasi pekerja event, dan asosiasi promotor. Sebab kalau kegiatan ini batal dilaksanakan, yang kena juga para pekerjanya kan, yang kena juga akhirnya lapangan pekerjaan di bidang event juga akan menurun. Padahal kita tahu bahwa kita punya potensi besar untuk mendorong Indonesia sebagai destinasi event. Tidak hanya karena marketnya ada, tapi kita punya sumber daya culture yang kuat, kita punya sumber daya talenta musik, talenta kreatif yang luar biasa di Indonesia ini. Begitu Mbak. Baik, kita akan tunggu ya nanti bagaimana hasil diskusi antara kementerian terkait dan juga pihak promotor untuk bisa membangkitkan kembali ya. Ini euforia, bahkan kalau Ibu Rizky menyebutnya lebih dari euforia ya, karena benar-benar warga terhibur dengan festival musik yang diselenggarakan. Terima kasih Ibu Rizky Handayani Mustafa, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih kembali. Salam sehat semuanya.